Okay, next question. Since we talking about Harley Quinn, about Joker gitu ya. Gimana tuh pandangan dokter tentang orang-orang yang sering disakiti, akhirnya lama-lama mengumpulkan yang namanya rasa kekecewaan dan segala macam, ya tidak mampu mempunyai relationship lagi gitu ya. Terus sampai akhir dia bisa menjadi joker-joker gitu di kemudian hari. What do you think happen, dok? Artinya beginilah, itu kembali lagi ke coping mechanism atau coping strategi orang. Ya ketika dia ada masalah, itu kan kita tinggal lihat persepsinya seperti apa. Ya kalau dia persepsinya baik, dia akan berperilaku baik lagi. Ya sesimpel itu. Kalau persepsinya buruk, ya dia akan buruk terus. Contoh misalnya begini, ya Anda putus cinta misalnya ya. Bisa persepsi bisa macam-macam. Anda mau melihatnya sebagai sesuatu yang repot, ya nggak banget buat Anda merasa dirinya itu ada sesuatu yang nggak bisa dilepaskan, ya Anda emosinya nggak akan enak. Tapi begitu Anda ngelihatnya, oh ya syukurlah ternyata ya, alhamdulillah istilahnya, saya nggak sama dia, berarti Tuhan udah nunjukin bahwa saya nggak akan sama dia. Nanti kalau nikah mungkin lebih repot saya kan, itu kan suasana hati jadi beda. Jadi suasana kita ya, keenakan kita, apa yang kita lakukan tergantung dari kita mau ngelihatnya gimana. Jadi bukan masalahnya, tapi cara kita ngelihatnya mau gimana. Gitu. Kalau kita punya ego strength yang cukup kuat, dok, terus kayak gitu kita disakitin segitunya, seperti kejadian si Joker ini gitu. Can we break? Iya, tentu saja. Artinya gini, yang paling penting adalah tadi, kita mau ngelihat peristiwa itu seperti apa. Gitu. Mau ngelihat sebagai ancaman buat Anda yang terus-terusan bikin Anda nggak nyaman, atau mau lihat oke, ini adalah satu cara untuk bikin saya lebih kuat misalnya. Itu kan beda. Jadi sebenarnya gini, ini ada dua pesan moral yang paling besar ya, Happy People dan Z Friends. Satu, bahwa kita nggak boleh play victims ya dalam menjalani hidup. Kita bertanggung jawab gitu terhadap bagaimana kita mau mensikapi masalah dalam hidup kita. Itu sebenarnya bikin kita jadi orang baik atau orang buruk gitu. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain, kayak misalnya, ya iyalah gue jadi kayak Joker, ya iyalah gue mau balas dendam, gue dihajar setiap hari, gue dibully setiap hari gitu. So if you are on the lowest moment, ya lagi dalam titik nista lah gitu, dari dalam titik yang paling nadir dalam hidup, yang bisa kamu lakukan adalah satu, survive. You have to survive. Cari cara untuk survive ya. Saya tahu any human possible mungkin agak susah, tapi yang bisa kamu lakukan adalah bertahan, survive, habis itu cari bantuan. That's it ya. Betul, cari bantuan aja. Kalau udah nggak sanggup, jangan denial. Betul, denial dan kadang self-medicating tadi. Iya, self-medicating. Makanya ke narkoba. Browsing gitu, terus akhirnya drugs gitu ya pelariannya. Itu yang malah justru bikin bahaya. Betul. Next question, dok. Banyak banget ya pertanyaan gue, nggak apa-apa ya lagi ya. Gitu. So, next question, dok. Kalau misalnya potensi kita untuk bisa membina relationship dengan mereka yang punya gangguan mental gitu. Apakah itu sebenarnya kan ada pertanyaannya waktu itu bilang gini, Mbak Zoya, kalau misalnya saya jatuh cinta sama orang dan kebetulan saya tahu dia itu misalnya bipolar, ya, atau ada juga mungkin yang panic attack dan sebagainya. Ini sebenarnya saya cinta sama dia atau saya cuma kesian aja gitu loh sama dia. Itu sebenarnya sehat nggak sih? Ya namanya juga udah nggak sehat mental ya, dok. Tapi kan orang berusaha lah untuk melakukan yang terbaik. Apakah sebenarnya mereka-mereka yang punya gangguan mental itu nggak punya agak susah ya untuk memiliki pasangan atau gimana? Ya nggak juga. Jadi sebenarnya yang paling penting gini, kembali ke pengenalan diri tadi. Karena memang ada tipe-tipe orang yang tipenya itu servant, melayani atau caretaking, ya take care dia, caretaking orang. Nah itu pastikan Anda ini tipe yang gimana dulu nih, jangan-jangan kalau memang tipe Anda caretaking dan server, emang ini hanya kebutuhannya untuk melayani dan membantu saja. Jadi memang pastikan saja, kalau memang Anda mau berhubungan dengan pasangan yang mempunyai gangguan-gangguan, penyakit apapun itu, paling penting pelajari dulu, pahami dulu itu apa. Gangguan itu apa. Gitu, bagaimana proses pengobatannya, dan kalau memang setuju, ya terimalah dengan segala konsekuensi. Karena kita tahu lah, namanya cinta ya. Cinta itu kan kayak jalangkung. Gak diundang, datangnya, dianterin. Kita udah punya list. 10 list cowok yang akan gue jadiin suami. 10 list cewek yang akan gue jadi istri. Ketemunya malah yang totally different dengan yang ada di listnya. Cinta namanya begitu sih. Kadang-kadang kita nggak tahu ya kita akan kepada siapa, gimana kita jatuh cinta. Tapi pada saat kita jatuh cinta,
apa iya juga kita bisa memilih, saya maunya sama orang yang sehat mental. Sebenarnya ketika itu cinta gitu dan sehat mental, pastikan orang ini dan juga kamu itu punya knowledge tentang gangguannya ini dulu. Iya, jangan-jangan pas udah menikah di tengah-tengah ada gangguan, kita nggak tahu. Iya. Nah kalau misalnya baru pecahnya pas udah menikah, ya mesti dikasih tahu triggernya apa, dan pengobatannya gimana, jadi support system tanpa corrupting yourself. Betul, gitu ya. makanya perlu ada premarital counseling. Itu penting kenapa? Jadi bukan hanya ngecek-ngecek fisik saja, ngecek gangguan-gangguan di pria ataupun wanita, tapi secara mentally juga harus siap. Iya, gitu. Jadi bukan berarti karena kamu punya pasangan yang memiliki mental illness ya, atau punya gangguan mental, bukan berarti otomatis kamu akan memiliki toxic relationship loh. Tidak selalu. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan pikir toxic nih soalnya dia punya gangguan sih. Loh, dia ngatasin nggak gangguannya? Betul. Ya itulah. Dia rajin minum obat nggak? Dia konseling nggak? Dan mungkin buat mereka-mereka yang punya gangguan akan kemungkinan mesti premarital counseling dulu gitu ya. Terus, jadi penting itu premarital. Untuk tahu, salah satu premarital test yang juga kalau saya sering sarankan dibandingkan tes keperawanan ya. No, oke? Tidak tes keperawanan. Nanti aku undang Dr. Robi juga ya, ngomongin vaginismus, dia punya vagina dan teman-temannya. Jangan-jangan karena banyak kasus ekstrim juga kebetulan saya sering dengar dari gitu. Dr. Robi. Jadi sebenarnya daripada tes keperawanan namanya kan tes darah, tes VCT gitu untuk update your sexual status. Karena buat saya kalau cinta itu diberikan, cinta itu nggak usah diminta atau dipertanyakan. Buktikan kamu cinta sama saya, tapi kepercayaan harus dibuktikan dengan melakukan tes. Ketika kamu melakukan tes, kamu tahu tuh kena infeksi luar seksual apa enggak, HIV/AIDS atau enggak, lalu tes DNA-nya bagaimana. Kadang-kadang kalau nggak salah ada orang yang sehat tapi juga nggak bisa punya anak karena darahnya nggak cocok or something. Iya. Nanti kita tanya pada dokter ahlinya. Ya, tunggu aja. Nah kalau misalnya sehat mental, jadi sebenarnya tergantung bagaimana dia penanganannya ya. Betul, jadi memang tergantung, balik lagi ya, masalah-masalah kesehatan mental ini harus dianggap sebagai suatu masalah yang menurut saya urgensinya juga kuat gitu. Ya banyak yang masih nganggap kesehatan mental itu masih di bawah kesehatan fisik. Padahal sama itu. Ya, gitu. Kalau fisiknya sehat, mentalnya nggak sehat, sama aja. Atau kebalikannya, mental baik tapi secara fisik nggak baik, ya sama aja. Tetap ada masalah pasti nanti ada gitu loh. Anda flu, Anda masa ketika Anda merasa tertekan dan udah mulai sesak gitu ya, segala sesuatunya udah mulai Anda merasa tidak ada jalan keluarnya, kenapa sih nggak pergi ke ahli kesehatan mental seperti kami berdua? Iya, nggak ada masalah lah gitu. Cuma ada satu nih, ini adalah kasus paling ekstrim ya, kalau misalnya pernah lihat ini vlog ya kalau nggak salah ya, Rachel Venia gitu ya, terus ada beberapa kasus seperti ini. Kalau kesehatan soal gangguan ya, ini adalah gangguan kepribadian yang namanya narcissistic personality disorder. Gangguan NPD ini adalah kalau misalnya secara psikologis ya dok, adalah gangguan yang paling tidak bisa disembuhkan. Karena ya I literally have to say that in the extreme way, karena mereka dengan narcissistic personality disorder adalah orang-orang yang selalu merasa dirinya paling benar di dunia persilatan ini. So mereka tidak pernah mau datang ke konseling. Kalaupun datang ke konseling couples ya, mereka biasanya akan membuat suasana konseling seperti penghakiman supaya membenarkan dirinya dia. Nah, yang paling dramatis dan menyedihkan ketika seorang narcissistic personality disorder dok ketemu dengan misalnya kita anggap ini bisa laki bisa perempuan yang narsistik ya, kita anggap lakinya narsistik. Seperti kalau saya lihat sih kasusnya Rachel Venia ya yang ada di YouTube itu. Perempuannya Stockholm Syndrome in Relationship. Stockholm Syndrome in Relationship adalah perempuan yang Stockholm Syndrome dasarnya itu adalah perempuan yang jatuh cinta kepada penculiknya. Ya, ini kejadian ini sekitar tahun 1970-an gitu ya. Tapi itu menjadi kita pakai istilah klinis ini sampai sekarang. Tapi ada Stockholm Syndrome in Relationship di mana dia jatuh cinta kepada seorang yang narsistik ya, yang menyakiti dia, mukuli dia, bahkan KDRT gitu ya, yang misoginis sekali gitu ya, ngerasa bahwa lo harus tunduk sama gue sebagai perempuan, lo harus gini-gini, gak boleh punya teman sama sekali. Tapi di luar dia itu seperti pengacaranya si cowoknya ini, dia selalu membela si cowok ini dok, as if bahwa dia kan masa lalunya tuh sedih, ibunya nggak pernah mencintai dia, jadi selalu cari excuse buat ini cowok. Jadi dia
harus membela cowok ini di depan orang tuanya dia, bahkan kadang-kadang orang lain, gitu, orang lain, orang tua, keluarga, dia selalu merasa kan dia kesian kalau nggak ada gue dia mau apa lagi. Nah, khusus untuk gangguan ini dok, kalau toxic sudah pasti toxic ya, tapi menurut dokter sih how to get out from narcissistic person. Jadi artinya ini kompleks banget lah sebenarnya, cuma artinya saya sendiri nggak pernah mendapatkan kasus yang spesifik seperti itu, artinya yang spesifik banget, artinya karena artinya datang ke saya itu saya balik lagi nggak terlalu banyak fokus ke masalah itu. Memang kalau sudah ada masalah-masalah seperti itu saya selalu sarankan untuk ke psikolog. Yang saya lakukan kembali lagi adalah memberitahu mereka bahwa apa yang terjadi pada pola-pola personality dari pasangannya itu membuat Anda jadi punya gangguan gitu. Jadi harus paham dulu bahwa apa yang terjadi ini tidak baik buat Anda sebenarnya gitu. Ya, tapi dia mau memilih terus sama dia atau enggak itu kembalikan lagi ke dia sebenarnya. Ya, karena yang jadi masalah kalau ada kasus-kasus seperti itu, datang ke saya itu pasti sudah ada gangguan-gangguan di fisik, insomnia dan lain lagi. Cuma tadi karena kan untuk menerima acceptance itu ada tahap-tahap lah yang banyak gitu. Nah ini yang saya sebut masih mungkin denial tadi. Kenapa? Karena memang sifatnya mungkin yang caretaking, kasihan, tapi dia nggak ngelihat gitu. Saya pernah dapat satu kasus yang ini banget lah ya. Karena memang kebetulan perempuannya sudah lebih tua usianya, yang laki-lakinya di bawah dia gitu. Ini menarik, sudah nikah 14 tahun, mohon maaf ya, dipukulin tiap hari, tapi kok tetap, nah itu buat saya kadang jadi pertanyaan, tapi ternyata itulah yang namanya orang kalau sudah tanda kutip prefrontal cortexnya mungkin ada gangguan, udah percaya ya, ada belief system yang mungkin salah menurut saya. Nah itu jadi nggak mudah memang, nggak mudah. Dan saya percaya kalau gue keluar dari relationship ini gue belum tentu dapat yang lebih baik. Betul, tapi kan saya bilang, Anda kan jadi gangguan nih, jadi nggak tidur segala macam. Ya udah, I accept it. Nah ya udah saya susah kalau udah kayak gitu. Gitu. Jadi memang kasus-kasusnya nggak bisa dilihat dengan cara yang simpel, saya lihat gitu. Banyak sekali faktor kira-kira. Dan gitu. jangan pernah play victims ya. Kalau misalnya kamu merasa kamu jadi korban, do something about it. Misalnya, aduh saya kan sedih mbak, saya tiap hari digini sama suami saya atau sama istri saya. So, apa yang mau kamu lakukan? Pertanyaan saya selalu itu. What do you wanna do? Saya tidak pernah akan keluar dari mulut saya misalnya kamu cerai aja. Waduh itu nggak pernah. Nggak pernah saya bilang begitu. It's your choice. Apa yang masih bisa kamu lakukan? Kenapa kamu mau bertahan? Biasanya itu pertanyaan-pertanyaan saya. Kalau misalnya gini, kalau kamu mau keluar, ini positifnya dan negatifnya. Kalau kamu stay di relationship, ini positif, ini negatifnya. Jadi jangan marah kalau misalnya kadang-kadang, kok mas saya nggak ngasih saran apa-apa. Ya nggak boleh kita, karena keputusan. Bukan hidup kita gitu. Jadi kita akan membantu untuk membuat kamu bisa melihat masalah kamu dari helikopter perspektif, dari atas gitu. Supaya bisa lebih paham. Nah gitu ya. Selanjutnya, karena kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan vaginismus dan vagina dan hal-hal yang berhubungan dengan tadi loh keperawanan dan sebagainya, kita harus menyertakan satu orang kolega lagi, biar lengkap, itu juga jadi belajar. Kita akan setelah ini ya di episode selanjutnya kita akan bertemu dengan Dr. Robi di Instagramnya dia itu cukup epic dan cukup sebenarnya ini ya jelas banget ya, it's like vaginismus Indonesia, right? Gitu. Vaginismus Indonesia. Nah, apa sih vaginismus ini? Bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan mental kita? Dan terhadap relationship juga ya nanti ya. Itu penting banget. Importantly, dan apa yang harus kita ketahui supaya mungkin masih meskipun ada banyak ahli kandungan, psikiater dan psikolog di Indonesia Raya ini, tapi belum banyak yang relatif paham bagaimana penanganan jika kamu mengalami vaginismus. So semoga di episode selanjutnya kamu bisa belajar apa sih itu ya. Tungguin terus. Happy people and see friends. Bye.